Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Helsa Larissa Kaila dengan NIM akhir 040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas laporan mata kuliah Kimia Medisinal dalam judul Kajian Penemuan dan Pengembangan Golongan Obat Blokor Neuromuskular Depolarisasi dengan Reseptor Nikotinik sebagai Relaksasi Otot. Bab 1. Pendahuluan. Ada latar belakang. Neuromuscular Blocking Agent atau NMBA merupakan elemen krusial dalam trias anestesi yang berfungsi menghasilkan relaksasi rangka guna memfasilitasi intubasi dan memastikan stabilitas pasien selama operasi. Secara fisiologis, obat ini bekerja di neuromuscular junction atau NMJ dengan memodulasi interaksi antara asetilkolin dan reseptor nikotinik yang mengontrol kontraksi otot. Berdasarkan mekanismenya, NMBI terbagi menjadi golongan non-depolarisasi dan depolarisasi. Contohnya yaitu succinylcholine yang bekerja dengan memicu depolarisasi persisten hingga otot menjadi refraktor. Meskipun begitu, succinylcholine tetap menjadi pilihan utama untuk prosedur cepat seperti Rapid Secure Induction atau RSI karena onsetnya yang kilat. Penggunaannya beresiko memicu efek samping serius seperti hiperkalemia, mialgia, hingga malignant hipertermia. Hal ini mendorong kebutuhan mendesak akan pengembangan agen baru yang memiliki kecepatan kerja serupa namun dengan profil keamanan yang lebih optimal. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimana proses penemuan awal senyawa pelumpuh otot golongan depolarisasi seperti succinylcholine. Yang kedua, mengapa reseptor NACHR pada neuromuscular junction menjadi target utama relaksasi otot rangka. Yang ketiga, bagaimana modifikasi molekul pada agen depolarisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas klinisnya. Dan ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu ada menelusuri proses penemuan dan isolasi senyawa pelumpuhan otot golongan depolarisasi. Yang kedua, menganalisis peran reseptor nikotinik sebagai target spesifik aksi obat pada otot. Dan yang ketiga, ada membelah hubungan struktur aktivitas atau SAR untuk meningkatkan efektivitas obat dan mengurangi efek sampingnya. Bab 2. Tinjau pustaka. Yang pertama, ada transmisi neuromuskular dan NACHR. Transmisi neuromuskular diawali ketika impuls saraf memicu pelepasan neurotransmitter asetilkolin atau ACH dari terminal akson ke celah sinaptik. Neurotransmitter asetilkolin kemudian berikatan dengan reseptor nikotinik pada membran otot yang memicu depolarisasi dan pelepasan kalsium untuk mengaktifkan kontraksi filamen aktin miosin. Proses komunikasi kimiawi ini berakhir secara otomatis ketika enzim asetilkolinesterase menghidrolisis asetilkolin yang memungkinkan otot kembali ke keadaan relaksasi. Selanjutnya, yang kedua, ada reseptor nikotinik asetilkolin. Protein membran ionotropik yang berfungsi langsung sebagai saluran ion saat berinteraksi dengan ligan. Secara strukturan, nikotin asetilkolin adalah pentamer atau 5 subunit yang terbagi menjadi tipe otot pada neuromuscular junction dan tipe neuron pada sistem saraf. Setiap subunit terdiri dari 3 dominan utama, yaitu ada N-terminal ekstraselular sebagai tempat pengikat asetilkolin, ada domain transmembran yang membentuk pore ion, dan domain intraselular untuk regulasi seluler. Situs pengikat utama terletak pada subunit, di mana analisis struktur protein ini menjadi landasan penting dalam memodelkan molekul obat pelumpuhan obat agar dapat berinteraksi secara spesifik dan efektif pada celah reseptor. Yang ketiga, obat relaksan otot atau neuromuscular blocking agent. NMBI bekerja dengan memblokir transmisi syaraf pada otot rangka. Golongan depolarisasi succinylcholine unggul dalam kecepatan kerja fast onset, namun memicu kontraksi awal, sedangkan golongan non-depolarisasi menawarkan kontrol durasi yang lebih stabil serta dapat dibatalkan secara farmakologis, memberi fleksibilitas lebih besar dalam prosedur pembedahan yang lama. Bab 3. Kajian golongan blokor neuromuskular depolarisasi. Pertama, ada sejarah penemuan agen depolarisasi. Penemuan agen depolarisasi merupakan hasil evolusi modifikasi molekul asetilkolin untuk menciptakan relaksasi otot yang lebih stabil bagi kebutuhan klinis.
Karena asetilkolin alami sangat cepat terurai, para ilmuwan mengembangkan senyawa berbasis amonium quaternar yang tahan terhadap enzim asetilkolin esterase. Puncaknya adalah sintesis suksinilkolin yang secara struktural merupakan dua molekul asetilkolin yang digabungkan. Inovasi ini berhasil menciptakan obat dengan onset sangat cepat atau menyerupai asetilkolin alami. Namun memiliki durasi kerja yang lebih terukur karena didegradasi oleh pseudokolin esterase plasma, menjadikannya standar emas dalam prosedur anestesi darurat. Yang kedua, ada klasifikasi bloker neuromuskular. Pemilihan agen pembuluh otot atau NBA dalam praktik klinis sangat bergantung pada urgensi medis dan kondisi fisiologis pasien. Agen depolarisasi suksinilkolin merupakan pilihan utama untuk prosedur darurat atau rapid secure induction karena onsetnya yang sangat cepat, kurang lebih 1 menit. Meskipun beresiko menyebabkan kelumpuhan panjang pada pasien dengan defisiensi enzim pseudokolin esterase. Sebaliknya, agen non-depolarisasi atau golongan steroid dan benzilsoquinolina bekerja secara kompetitif tanpa memicu kontraksi awal, memberikan relaksasi otot yang lebih stabil dan terkendali untuk prosedur pembedahan yang durasinya lebih lama. Yang ketiga, mekanisme kerja depolarisasi. Mekanisme kerja suksinilkolin terbagi menjadi 2 tahap utama, yaitu blok fase 1 dan blok fase 2. Pada fase 1, suksinilkolin bekerja sebagai agonis yang meniru asetilkolin dengan berikatan pada reseptor nikotinik, memicu depolarisasi membran yang menetap karena sifatnya yang resisten terhadap enzim asetilkolin esterase. Kondisi ini menyebabkan saluran natrium menjadi inaktif dan otot memasuki masa refraktor yang diawali dengan fasikulasi sebelum menjadi lumpuh. Jika diberikan dan dosisnya tinggi atau berulang, mekanisme akan berlanjut kepada fase 2 atau blok densitasi, di mana membran sel otot mengalami repolarisasi kembali ke status istirahat, namun reseptor kehilangan sensitivitasnya terhadap asetilkolin. Pada fase ini, karakteristik blokade berupa menyerupai golongan non-depolarisasi, di mana transmisi saraf tetap terhambat karena reseptor tidak lagi mampu merespons stimulasi asetilkolin endogen secara normal. Bab 4. Penemuan dan pengembangan secara kimia medisinal. Yang pertama ada struktur kimianya. Struktur kimia suksinilkolin dirancang dengan menggabungkan 2 molekul asetilkolin. Hal ini menciptakan jarak optimal sepanjang 10 atom karbon antara 2 gugus amonium quaternar yang merupakan syarat mutlak agar molekul dapat menjembatani 2 subunit reseptor secara bersamaan. Hasil akhirnya, suksinilkolin tetap menjadi gold standard klinis karena meskipun tahan terhadap enzim asetilkolin esterase di sinaps, ia tetap mudah dimetabolisme oleh pseudokolin esterase plasma. Hal ini menghasilkan produk unik atau onset sangat cepat, kurang dari 60 detik dengan durasi kerja yang sangat singkat dan aman. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas SAR. Yang pertama, muatan positif itu wajib ada untuk ikatan elektrostatik dengan reseptor. Yang kedua, fleksibilitas rantai yang fleksibel dan ramping memicu efek depolarisasi atau agonis, sedangkan molekul yang kaku atau bulky cenderung bersifat non-depolarisasi. Bab 5. Aktivitas farmakologi dan keamanan atau efek samping dan resikonya. Aktivitas farmakologi suksinilkolin ditandai dengan induksi fasikulasi yang cepat diikuti oleh kelumpuhan otot total akibat depolarisasi membran yang persisten. Secara klinis, keamanan obat ini sangat bergantung pada hidrolisis oleh enzim pseudokolin esterase plasma. Namun, efektivitasnya dibatasi oleh resiko serius seperti apnea pada pasien dengan variasi genetik tertentu, hiperkalemia akut akibat pelepasan kalium seluler, serta mialgia pasca operasi. Pemahaman terhadap keterbatasan ini sangat krusial, terutama pada pasien dengan kondisi medis khusus seperti luka bakar, luka luas, atau gangguan syaraf, guna mencegah komplikasi yang mengancam jiwa. Bab 6. Penutup dan kesimpulan.
Pengembangan succinylcholine sebagai agen depolarisasi berbasis struktur acetylcholine telah memberi solusi bagi prosedur anestesi yang membutuhkan ronsen cepat melalui optimasi jarak antar nitrogen dan muatan kationik. Obat ini bekerja efektif pada reseptor nikotinik acetylcholine meskipun masih membawa risiko seperti hiperkalemia. Oleh karena itu, riset selanjutnya disarankan untuk fokus pada pengembangan molekul non-depolarisasi dengan onset kilat, serta peningkatan selektivitas struktur guna menjamin keamanan pasien yang lebih tinggi, terutama terkait variasi genetik enzim metabolisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.